Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Cahya dari kelas 2B dengan NIM 2507774 dari program studi Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang terindeks Scopus Q1 berjudul A Discrete Variation of the Littlewood-Offord Problem. Artikel ini ditulis oleh Hossein Esmailian dan Ibrahim Gorbani dan dipublikasikan pada tahun 2024 di jurnal Electronic Journal of Combinatorics, volume 31, issue 1. Jurnal ini berada di kuartil Q1 Scopus untuk bidang Discrete Mathematics and Combinatorics. Mengapa artikel ini penting untuk kita? Karena artikel ini membahas topik-topik yang sangat erat kaitannya dengan mata kuliah matematika diskrit, terutama kombinatorika, teori graf, dan teorema Sperner. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Artikel ini berangkat dari sebuah masalah klasik yang disebut Littlewood-Offord Problem. Masalah ini pertama kali muncul pada tahun 1943 ketika Littlewood dan Offord mempelajari jumlah akar real dari polinomial acak. Pertanyaan dasarnya adalah, diberikan sekumpulan vektor, berapa banyak subjumlah atau subsums dari vektor-vektor tersebut yang dapat jatuh dalam sebuah himpunan cembung tertentu? Erdos pada tahun 1945 kemudian membuktikan batas terbaik untuk masalah ini menggunakan teorema Sperner. Teorema Sperner sendiri adalah teorema kombinatorika yang menyatakan bahwa dalam sebuah himpunan dengan elemen sebanyak n, keluarga himpunan bagian yang tidak saling termuat atau anti-chain, maksimum berukuran binomial n. Pilih setengah n, ini adalah topik murni kombinatorika yang kita pelajari di matematika diskrit. Yang dilakukan oleh Esmailian dan Gorbani adalah membuat variasi diskrit dari masalah ini. Mereka bertanya, berapa banyak subjumlah dari vektor-vektor yang hasilnya merupakan vektor biner 0,1? Ini adalah masalah kombinatorial murni. Menghitung berapa banyak kombinasi linear dengan koefisien 0 atau 1 yang menghasilkan vektor biner. Mengapa ini penting? Karena jawaban atas pertanyaan ini kemudian diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah dalam teori graf, yaitu menentukan orde maksimum dari graf dengan rank atau koreng tertentu. Rank dan koreng di sini didefinisikan berdasarkan matriks ketetanggaan dari graf tersebut, yang merupakan jembatan antara teori graf dan aljabar linear. Sekarang kita bahas metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinatorial dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penulis mendefinisikan masalah variasi diskrit secara formal. Diberikan L vektor di ruang RK dari total 2 pangkat L subjumlah. Berapa banyak yang merupakan vektor 0,1? Untuk menyederhanakan masalah, penulis membatasi pada matriks tereduksi, yaitu matriks yang semua barisnya sama dan setiap baris memiliki setidaknya 2 komponen tak nol. Ini penting karena matriks non-reduksi bisa disederhanakan tanpa mengubah inti masalah. Kedua, penulis membuktikan teorema 3, yaitu batas atas untuk jumlah subjumlah yang menghasilkan vektor 0,1. Teorema ini menjadikan hasil utama dari bagian pertama artikel. Pembuktiannya menggunakan teorema Sperner sebagai alat utama, yang merupakan teorema fundamental dalam kombinatorika. Ketiga, dan ini yang paling menarik, penulis menggunakan teorema 3 untuk menyelesaikan masalah rank order dalam teori graf. Masalah rank order berbunyi, berapa jumlah maksimum simpul order dari sebuah graf G jika rang dari A, G kurang mu T adalah suatu bilangan bulat. Penulis menerapkan hasil kombinatorial mereka untuk kasus khusus seperti mu sama dengan 0 dan mu sama dengan min 1. Untuk rank mu sama dengan 0, mereka membatasi perhatian pada graf tereduksi. Graf tanpa simpul terisolasi dan tanpa simpul kembar. Karena jika tidak, order bisa tidak terbatas. Untuk koreng mu sama dengan
Mereka mencari orde maksimum graf dengan core rank tertentu, di mana core rank didefinisikan sebagai rank dari A, G, tambah I. Apa saja yang diperoleh? Hasil pertama, penulis berhasil membuktikan teorema 3 yang menyatakan seperti berikut. Hasil ini memberikan batas atas eksplisit untuk jumlah solusi dan sistem persamaan linear dengan koefisien biner. Hasil kedua, penulis mengkarakterisasi kasus-kasus di mana batas tersebut tercapai, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang struktur matriks yang eksternal. Hasil ketiga, dan ini adalah kontribusi utama, penulis mengaplikasikan teorema 3 untuk membuktikan batas atas orde graf dengan rank atau core tertentu. Dengan kata lain, artikel ini menjawab pertanyaan, berapa banyak simpul maksimum yang bisa dimiliki sebuah graf tereduksi jika rank atau core nya sudah ditentukan? Hasil ini memperkuat dan melengkapi penelitian sebelumnya tentang konjektur 4 yang diajukan oleh Akbari Cameron dan Khosrow-Sasi mengenai orde maksimum graf tereduksi dengan rank R. Dari kesimpulan ini, ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, penulis berhasil memformulasikan dan membuktikan batas untuk variasi diskrit dari Littlewood-Offord problem yang menghitung jumlah subjumlah yang menghasilkan vektor 0,1. Kedua, batas kombinatorial ini dapat diaplikasikan secara efektif untuk menyelesaikan masalah rank order dalam teori graf. Ketiga, hasil ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara struktur kombinatorial, dalam hal ini subjumlah vektor biner, dan sifat aljabar dari graf, rank, dan core. Artikel ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan seperti mencari batas yang lebih tajam atau menerapkan metode serupa pada kasus eigenvalue lain. Sekarang kita kaitkan dengan mata kuliah matematika diskrit. Artikel ini sangat kaya akan konsep yang sudah kita pelajari. Pertama, kombinatorika dan teorema Sperner. Artikel ini menggunakan teorema Sperner yang merupakan fondasi kombinatorika sebagai dasar pembuktian. Teorema Sperner membahas tentang anti-chain, keluarga himpunan bagian yang tidak saling termuat, dan termasuk dalam materi kombinatorika di matematika diskrit. Kedua, teori graf seluruh bagian. Kedua artikel membahas graf, termasuk konsep-konsep seperti graf tereduksi dan simpul kembar, matris ketetanggaan, rank dan core graf, order. Semua ini adalah topik inti dalam teori graf yang kita pelajari. Ketiga, himpunan dan kombinasi masalah menghitung subjumlah yang menghasilkan vektor biner adalah tentang menghitung banyaknya himpunan bagian dari L vektor yang memenuhi syarat tertentu. Ini adalah masalah enumerasi yang menjadi dasar kombinatorika. Keempat, fungsi dan relasi konsep vektor biner 0,1 dan kombinasi linearnya dapat dipandang sebagai fungsi dari himpunan indeks ke 0,1 yang merupakan topik dalam fungsi dan relasi. 5. Algoritma dan kompleksitas. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit, masalah menghitung subjumlah ini memiliki kaitan dengan algoritma kombinatorial dan kompleksitas, yang juga menjadi bagian dari matematika diskrit. Dengan kata lain, artikel ini adalah contoh sempurna bagaimana kombinatorika dari teori graf saling terkait dalam matematika diskrit. Teorema kombinatorial tentang subjumlah vektor digunakan untuk membuktikan hasil tentang rank matriks graf. Kesimpulan akhir dari presentasi saya, artikel A Discrete Variation of the Littlewood-Offord Problem berhasil menjawab 2 pertanyaan besar. Yang pertama, berapa banyak subjumlah vektor yang menghasilkan vektor biner? Yang kedua, bagaimana batas ini dapat digunakan untuk menentukan orde maksimum graf dengan rank atau core tertentu? Artikel ini menunjukkan bahwa matematika diskrit tidaklah terfragmentasi kombinatorika, teori graf, dan aljabar linear. Dalam konteks matriks, dapat digunakan bersama untuk memecahkan masalah yang lebih besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.